Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya mengganggu waktunya Bapak sebentar. Ya, oke. Apakah saya boleh bertanya kepada Bapak terkait permasalahan tentang dampak pandemi pada kegiatan pembelajaran di sekolah? Nah, silakan. Kebetulan juga waktu itu bapak dia dalam keadaan sehat-sehat juga, malam-malam tuh nggak banyak tugas. Boleh banyak-banyak lah. Saya tanyakan saya. Langsung saja dengan pertanyaannya ya Pak. Upaya apa yang Bapak gunakan dalam pemecahan masalah pembelajaran pada saat pandemi? Jadi alhamdulillah mahasiswa yang udah nanya ke saya untuk mempercayakan saya dalam masalah untuk menjalankan tugas di kuliahan tentang masalah pandemi yang dihadapi sekarang di sekolah, bagaimana sekolah-sekolah ya, tentunya upaya untuk memecahkan belajar mengajar. Iya mas, adik-adik belajar mengajar. Jadi untuk masalah pandemi, kalau di sekolah kami ya sebelumnya untuk memecahkan masalahnya, kami selaku Dewan Guru yang ADC memberi contoh yang terbaik sebelum melaksanakan mengajar kemarin pada anak-anak. Jadi gurunya lah yang berperan aktif dalam melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kami gurunya ya memberikan contoh yang terbaik kepada siswa-siswa kami untuk kami menjaga kesehatan supaya COVID ya terhindar. Jadi kepada adik mahasiswa yang untuk tanya ke saya tentang masalah untuk mencerahkan bagaimana belajar saat pandemi. Jadi masalah pandemi yang kami hadapi, anak-anak yang kami hadapi sekarang ya tentang masalah belajar mengajar di sekolah. Pertama, kami tidak jauh dari menjaga daripada protokol kesehatan. Jadi anak-anak disuruh betul-betul menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jadi anak-anak, dan sekaligus tidak hanya itu saja yang kami perhatikan. Kemudian kadang-kadang anak-anak kan mau jajan-jajan. Kadang-kadang jajan-jajannya pun kami sekolahnya kami beritahu kalau jajannya ya carilah makanan-makanannya yang sifatnya tertutup, jangan membeli makanan yang terbuka, bisa untuk menjaga demi terhindar daripada COVID ya. Jadi upaya untuk masalah guru ya yang kami supaya betul-betul sebelum masuk kami memberikan arahan kepada anak-anak, memberikan arahan tentang protokol kesehatan. Tapi selama ini masuk baru-baru inilah yang dulu yang tidak pernah masuk, yang tidak pernah masuk, cuma hanya diberitahukan libur. Tapi sekarang mupuk pelan-pelan masuk, tapi dalam masuk ya tidak full. Kami bagilah kelas 1, kelas 2 ya pagi, kelas 4, kelas 5, 6 ya sore. Nah iyalah kami bagi masalahnya perpecahkan. Jadi untuk supaya jaga jarak ya. Pagi masuk 1, 2, 3 masuk pagi, 4, 5, 6 ya masuk sore. Nah, ya, dan juga bangku-bangku yang 6 kelas, bangku-bangku yang kelas-kelas yang 6 kelas ya. Jadi anak-anaknya yang 6 kelas tadi ya dijadikan 3 kelas, jadi 6 kelas 3 kelas, jadi kan jauh jaraknya. Nah kelas jadi 1 kelas jauh jaraknya, jauh 3 kelasnya jarak, jadi kadang-kadang lah suara-suara ini anak-anaknya. Jadi kadang-kadang duduknya pisahkan aja lah. Ialah yang dapat kami lakukan untuk memecahkan masalah dalam hal pembelajaran di masa pandemi sekarang ini. Kemudian Pak, terus strategi apa yang biasa Bapak gunakan pada saat pandemi? Strategi yang kami gunakan saat belajar pandemi ya, pada umumnya kami tetap memberikan tugas atau memberikan pertama jaga kesehatan, protokol dan sebagainya. Kami untuk rencana atau strategi kami sebagai seluruh guru ya, sebagai anak supaya anak belajar dengan begitu aktif dan giat, kami tetap memberikan tugas di sekolah
tugas sekolah ya kami berikan tugas ya berupa pelajaran-pelajaran yang berkaitan masing-masing pemegang mata pelajarannya. Misalnya IPA, guru IPA lah yang memberikan tugas kepada anak-anaknya di rumah. Bahkan dikirimkan buku-bukunya atau diberikan ke siswa bukunya. Nah, itulah nanti dipelajari. Dan hasil daripada pelajarannya kemudian dikerjakan lagi, kami kumpulkan kembali. Setelah siswa anak-anak kami kerjakan, akhirnya kami kembalikan lagi dan kami beri hasil nilai-nilai yang sesuai kemampuan dia lah. Dan bisa kalau dia payah tugasnya kami pun disuruh orang tuanya lah bantu anak-anaknya. Dan juga tugasnya jangan sampai anak-anak kami berkeliaran, diberi tugas malam. Jadi anak tugas malam ya jangan mengerjakan tugas malam karena malamnya supaya anak-anak tidak berkeliaran. Takut karena anak-anak itu kan ya belum lah zaman sekarang kan banyak tontonan dia mereka soal di malam gimana ya lah strateginya. Kemudian terus Pak, apa rencana-rencana Bapak untuk pengentasan dampak pandemi pada kegiatan pembelajaran di sekolah? Rencana kami selaku guru ya supaya pandemi ya adalah hilang dari dari muka bumi. Supaya hilang dari muka bumi itu pertama kita harus menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan kita jaga betul-betul dan selalu memakai masker dimanapun berada, di pasar maupun di mana harus menggunakan masker karena maskernya sangat-sangat penting dalam arti untuk menjaga kesehatan pandemi yang sekarang melanda di kita ini. Dan juga satu alasan kami ya supaya kami menghimbau juga kepada siswa-siswa kami atau kami ya yaitu menjaga kebersihan dan menjaga kebersihan baik kebersihan pribadi maupun kebersihan lahiran batin lah, menjaga seluruh tubuh baik segi makanan, kegiatan dan selalu berolahraga dan berjemur di pada pagi hari. Dan juga harus dalam hal untuk mengentasannya kita selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pandemi yang ada di muka bumi secepat segera hilang. Yang pertama dan usaha kerja keras supaya kita insya Allah kalau jalan terbaik Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita karena urusan pendidikannya Allah lah yang menjaganya. Dan semoga Allah yang mensertai doa kita dan ingat juga pokoknya harus memakai protokol kesehatan dan juga harus memakai masker walaupun keadaan apapun harus memakai masker. Nah ya, harapan kami sebagai guru ya memang berulang-ulang kami menggunakan masker ya supaya untuk mengentaskan ini. Dan saya rasa saya tidak panjang lebar lagi tentang masalah pandemi karena insya Allah kalau kita menjaga kesimpulannya dalam halnya kalau kita menjaga kesehatan protokol kesehatan ya insya Allah pandemi ya akan hilang. Dan juga kita selalu berdoa kepada Allah dan tidak lupa berdoa setiap waktu dan setiap malam setiap hari kita berdoa supaya hilang daripada pandemi di muka bumi. Allah amin robbal alamin. Dialah yang dapat melakukan saya anak di panjang lebar nanti kalau ada pun boleh ditanya-tanya yang lain lah ya guru lain ya. Baiklah Pak, sekian dari wawancara hari ini. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktu Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.